Segelas asam sulfat pekat dituang ke luka. Tidak disangka luka tidak hanya tidak terkorosi, malah seperti dikejutkan dengan keajaiban diperbaiki. Ternyata memiliki efek yang begitu ajaib. Pria segera menuangkan segelas, lalu dengan tidak ragu langsung meminumnya habis. Tidak disangka tubuh tiba-tiba berubah aneh. Terlihat rambut putih mulai tumbuh dengan kecepatan cahaya. Kulit juga menua dengan kecepatan cahaya. Hanya dalam 2,5 detik, pria itu berubah menjadi tengkorak. Melihat dirinya hampir menghilang. Memegang wanita untuk melindungi dirinya. Pria di samping segera menendangnya menjauh. Dalam sekejap dia hancur. Namun pria yang keras kepala itu tidak menyerah. Malah menuangkan segelas air dengan cawan suci. Dengan pelajaran yang baru saja dia dapatkan. Dia tidak meminumnya, melainkan meletakkan cangkir air di dekat lubang. Menunggu seseorang yang beruntung menemukannya. Tidak lama kemudian, berabad-abad berlalu. Gua gunung sudah berubah menjadi gurun. 2 orang yang hampir mati kehausan menemukan cawan suci. Pria berjanggut segera mengambil cawan suci. Ternyata cawan suci tiba-tiba memancarkan cahaya emas. Kemudian, dia berubah menjadi debu dalam sekejap. Xiao Hei tidak bergeming saat melihat ini. Bagaimanapun juga, mati adalah akhirnya. Maka dia segera berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Kemudian dengan gemetar, dia mengangkat cawan suci dengan kedua tangannya. Tidak disangka, dia tetap utuh tanpa cedera. Sepertinya dia adalah orang yang beruntung. Kemudian minumlah air dalam gelas tersebut dalam sekali teguk. Saat dia bersyukur bahwa dia masih hidup. Namun, adegan yang aneh terjadi. Tiba-tiba gurun yang disentuhnya tumbuh menjadi padang rumput. Kemudian, padang rumput mulai menyebar dengan kecepatan cahaya ke sekitarnya. Hanya dalam waktu 2,5 detik, sekitaran sudah tertutupi oleh padang rumput. Dalam sekejap terbentuklah sebuah oasis. Si hitam baru menyadari bahwa dia mungkin memiliki sihir. Namun sihir ini juga membawa bencana besar baginya. Si hitam yang memiliki sihir. Dengan cepat, dia mendirikan tempat tinggal di sekitar. Dan dia sering membantu orang-orang menyembuhkan penyakit. Awalnya, hidupnya sangat nyaman. Namun, pada suatu hari, datang seorang wanita tamu yang tidak diundang. Dia mengklaim bahwa tempat tinggalnya telah dihancurkan oleh perampok. Hanya dia yang berhasil melarikan diri. Di perjalanan pelarian, dia mendengar bahwa si hitam memiliki sihir. Dia ingin si hitam membantunya membalas dendam. Namun, pria itu tidak setuju. Maka wanita itu menaruh biji bunga ke dalam pot. Dia ingin meninggalkan kenangan untuk dirinya sendiri. Dan dia mengatakan bahwa dia akan datang lagi pada musim semi tahun depan. Tidak disangka, si hitam mengayunkan tangannya. Tiba-tiba, biji itu mulai berakar dan bertunas. Akhirnya, bunga itu mekar. Pemandangan ini membuat wanita itu terkejut. Hal ini juga membuat wanita itu menyukai si hitam. Mereka berdua dengan cepat jatuh cinta. Tanpa mereka sadari, si hitam akan membayar harga yang sangat mahal. Pada hari itu, pria memberitahu wanita. Dia tidak ingin memiliki sihir apapun. Hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang di sini. Dia ingin menggunakan Holy Grail untuk menciptakan pedang raja. Memutuskan sihirnya sendiri. Kemudian memberinya cincin yang terbuat dari tali pohon. Saat dipakai, cincin itu berubah menjadi anak. Dia ingin melamar wanita itu. Ternyata ada organisasi jahat yang mengintai dari kegelapan. Malam itu, mereka berdua pergi ke desa wanita itu. Mereka menemukan bahwa tempat ini sudah hancur. Penuh dengan puing-puing dan reruntuhan di tanah. Namun, ketika Little Black melihat pecahan cangkir di tanah, mereka baru menyadari bahwa itu adalah ulah organisasi kegelapan. Mereka sedang mencari keberadaan cawan suci di mana-mana. Kemudian, Little Black menggunakan sihir. Berhasil merasakan kehadiran pemimpin mereka. Sedang dalam perjalanan menuju tempat mereka. Mereka segera pergi ke samping api asal. Mengeluarkan Holy Grail yang selalu mereka bawa. Diletakkan di samping sumber api. Kemudian mengendalikan api masuk ke dalam cawan suci. Kemudian dengan segala upaya melelehkan cangkir itu. Kemudian berhasil membuat pedang raja. Namun saat baru saja menggenggam pedang itu, pedang pembunuh tiba-tiba muncul di belakangnya. Si kecil hitam memberitahu lawannya bahwa cawan suci sudah tidak ada lagi. Biarkan dia pergi kemanapun dia datang. Tidak disangka, si pembunuh tiba-tiba menculik seorang wanita. Dia sebenarnya ingin melawan. Namun malah merobek wajah si pembunuh. Pria yang tiba-tiba emosional menangis di depannya. Tidak lama kemudian, wanita itu mati dalam pelukannya. Si pembunuh sebenarnya ingin melarikan diri dengan membawa pedang raja. Namun dia dicegah oleh si kecil hitam dengan menggunakan sihir. Saat kedua belah pihak saling berhadapan. Saat si pembunuh hendak menyerang. Tidak disangka, si pembunuh tiba-tiba diserang secara diam-diam. Ternyata jantungnya diambil oleh wanita itu. Si kecil hitam terlihat bingung dan kaget. Ternyata dia tadi diam-diam minum air dari cawan suci. Xiao Hei melihat wanita yang berubah menjadi hitam. Mulai mencoba untuk menghentikannya. Biarkan dia melepaskan tawanan. Begitu wanita itu membunuhnya, dia akan benar-benar menjadi hitam. Tidak ada jalan kembali sama sekali. Tetapi dia tetap bersikeras untuk membunuh Sang Biao. Karena dia membunuh seluruh keluarganya.
Sekarang hidupnya berada di tangannya sendiri. Tidak mungkin membiarkannya pergi. Meskipun Xiao Hei dengan keras mencoba untuk menghentikannya, tetapi wanita itu masih memeras jantungnya. Sang Biao segera merasa marah dan kecewa. Dan dia juga telah sepenuhnya berubah menjadi hitam. Tubuhnya sepenuhnya terpengaruh oleh kekuatan jahat. Tetapi dia tidak menyesal. Segera ambil pedang raja yang ada di tanah, menghancurkannya menjadi serpihan. Keduanya berpisah dengan penuh kemarahan seperti ini. Beberapa ratus tahun kemudian, Teddy menemukan Suster Jing. Ingin dia pergi mencari api asal bersamanya. Karena dia ingin melebur kembali pedang raja, agar bisa menyelamatkan wanitanya. Kristal dengan cepat menyetujuinya. Ketika dia tiba di tempat ini berabad-abad, api sumber telah diambil. Untungnya masih ada sedikit tersisa. Xiao Hei memberikan kendali atas dirinya kepada kristal. Karena hanya dia yang bisa memanggil si gelap. Dengan mantra yang diucapkan dalam hati, pemanggil kegelapan tiba di sini. Namun dia adalah wanita yang terpapar kegelapan. Xiao Hei mencoba membangunkannya. Namun dia sangat menikmati kekuatan itu. Dia sama sekali tidak menghargai. Kemudian kristal mengendalikan Xiao Hei dan menggosoknya di tanah. Saat wanita itu memaksa dia untuk membunuh Xiao Hei, kristal tiba-tiba sadar. Lalu melalui kekuatan raksasa, mengendalikan wanita agar tidak bisa bergerak. Kemudian mengeluarkan api sumber dari tubuhnya. Namun kristal justru mengkhianati Xiao Hei. Dia sendiri menggunakan api sumber. Keberhasilan meretakkan kembali antara raja-raja. Oleh karena itu, dia berhasil menjadi pemimpin para pengikut kegelapan. Kemudian, dia berhasil merebut pedang terapung. Saya yakin pertempuran baru akan segera terjadi. Sampai di sini, film berakhir. Episode berikutnya akan lebih menarik.